sahabatku, saudaraku yang insya-Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis ilmu kita ini, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah jualah yang akan membangkitkan kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kita bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha. Amin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sekejap. Buat secara langsung sekejap. Boleh? Baik, sahabatku, saudaraku, para penonton sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merenung atau membahas atau mengkaji sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang fadilah bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yaumin Dzulhijjah." Di mana pada hari ini diampunkannya dosa Nabi Adam alaihi salam, itu terjadi pada awal Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah. Sahabat yang berbahagia, tidak ada orang yang tak bersalah, tak ada gading yang tak retak, tak ada bumi yang tidak tertimpa hujan, tak ada lautan yang tak bergelombang, dan tak ada manusia yang tak bersalah. Segemuk-gemuk ikan, kata orang, ada tulangnya, tapi sekurus-kurus ikan pun ada dagingnya. Sebaik-baik orang pasti ada salahnya, tapi sesalah-salah orang pun ada juga baiknya. Oleh karena itu, kita tak boleh menghukum seseorang itu ahli maksiat. Sejahat apapun orang itu, saya selalu berpesan pada diri saya, sejahat apapun orang itu, sesamsing apapun dia, jangan kutuk dia, jangan justice dia. Kenapa? Karena pintu surga masih terbuka untuk dia kalau dia bertaubat kepada Allah. Tapi ingat juga, saudaraku, sahabatku, penonton sekalian, sebaik apapun kita, sealim apapun kita, ingatlah bahawa pintu neraka pun terbuka untuk kita kalau kita sombong, ujub dan takabur. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita ambil peluang untuk selalu mohon ampun pada Allah. Dalam kitab Tanwirul Ghafilin dijelaskan bahawa Nabi Adam AS itu diampunkan Allah dosanya pada waktu maghrib. Jadi jangan lupa, perbanyaklah doa Nabi Adam waktu maghrib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami. Indahnya bahasa Nabi Adam itu yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran. Kami telah menzalimi diri kami. Kenapa Nabi Adam bercakap demikian? Karena dia telah melanggar aturan Allah. Maknanya apa? Ingat, saudaraku, setiap kita melanggar aturan Allah, setiap kita bermaksiat kepada Allah, berarti kita
kita telah menzalimi diri kita. Semakin banyak bermaksiat, semakin banyaklah kita menzalimi diri kita. Aneh memang, kalau orang lain buat zalim pada kita, kita marah. Tapi kita sendiri buat zalim dengan diri kita, macam mana? Di awal pertama Zulhijjah, Allah ampunkan dosa Nabi Adam. Man shoma zalikal yaum, barang siapa berpuasa pada hari itu, iaitu 1 Zulhijjah, ghafarallahu lahu kulla dzambin, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Wal yaumus tsani, adapun hari kedua, istajaballahu du'a Yunus alaihissalam fa akhrajahu min batnil haut. Itu pada hari kedua Zulhijjah, Allah telah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam sehingga beliau keluar dari perut ikan. Satu hal yang perlu kita ingat, ketika Nabi Yunus menghadapi masalah, beliau sedang berada di perut ikan. Beliau tidak kalang kabut, beliau tidak panik. Kita belajar dari sini. Tapi beliau malah minta pada Allah dengan berdoa yang cukup kita kenal doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini boleh diamalkan bila kita berhadapan dengan orang-orang yang sedikit zalim, orang-orang yang kita takut. Baca doa ini sebelum bertemu dengan beliau. InsyaAllah Allah akan tutup pintu hatinya untuk marah dengan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa ilmu yang kita petik? Kita jangan panik, jangan gabrak bila menghadapi masalah, tapi kembalikan kepada Allah. Apa kata Allah yang kita kenal? Ayat itu kita kenal dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal kepada Allah, barang siapa berserah diri kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Artinya apa? Apapun masalah yang kita hadapi, apapunlah, masalah rumah tangga, masalah kerja, masalah anak, apapun masalah yang kita sedang hadapi, jangan gabrak, jangan panik. Serahkan pada Allah. Itu makna kita solat angkat takbir, Allahu Akbar, lambang ketidakmampuan kita angkat tangan. Kita kan cakap selalu, aku pun menghadapi masalah ni, angkat tanganlah. Artinya slender. Sekarang kita bukan cakap angkat tangan, memang tangannya dah diangkat. Artinya kita sudah slender dengan Allah. Nah, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang lain kecil. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, sebesar apapun masalah itu, serumit apapun masalah itu, kalau sudah kita serahkan pada Allah, maka semua masalah akan kecil. Bagaimana caranya? Nanti Allah akan kasih jalan keluar. Min haitsu la yahtasib. Engkau tak tahu rahsianya dari mana, engkau relax aja. Relax brother, relax. Selesai. Nanti Allah kasih tahu. Kadang jumpa kawan kat pasar, jumpa ini kes aku pernah. Dia ceritalah ini. Nanti ada saja jalan keluar dia kasih. Tuh, ya. Man shoma zalikal yaum, siapa yang berpuasa pada hari itu, ya, artinya 2 Zulhijjah, kana kaman abdallahu ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata ain. Subhanallah. Siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah berikan pahala bagaikan ibadah 1 tahun tanpa sedikit pun, ulang balik, tanpa sedikit pun lupa dengan Allah walaupun sesaat. Artinya ibadah yang kusuk selama setahun, sedikit pun, sekejap mata pun tak pernah lupa Allah. Begitulah, tak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi siapa yang berpuasa pada 2 Zulhijjah,
Allah akan berikan dia fadilah bagaikan beribadah setahun tanpa sedikit pun bermaksiat pada Allah, tanpa sedikit pun lupa pada Allah, walau sekejap mata pun. Wal yaumul tsalis, adapun hari yang ketiga, allazi istajaba Allahu fihi du'a Zakaria alaihissalam, pada hari ketiga itu dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Kita tahu Nabi Zakaria berdoa, dia sangat berkeinginan punya zuriat, tapi dia dah tua sangatlah. Rasa-rasanya tak mungkin dapat zuriat. Tapi bagi Allah tidak ada yang tak mungkin, semua mungkin. Maka Allah kabulkan doanya, dapatlah anak. Man shoma zalikal yaum, siapa-siapa yang berpuasa pada 3 Zulhijjah itu, istajaballahu du'aahu, maka Allah akan kabulkan doanya. Wal yaumur rabi', adapun hari keempat Zulhijjah, al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihissalam, hari keempat Zulhijjah, hari dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Man shoma zalikal yaum nafallahu anhu bu'sa wal faqra fakana yaumal qiyamah ma'as safaratil bararah al kiram, yaitu pada hari keempat Zulhijjah dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah menghilangkan kesusahannya, yaitu kefakirannya, dan dia esok pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang baik-baik, sama-sama orang yang mulia. Jadi siapa yang berpuasa pada 4 Zulhijjah, maka dia akan bersama, Allah akan hilangkan kesusahannya, dan dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah ridha. Wal yaumil khamis, adapun hari Khamis, hari kelima, wal yaumul khamis, hari kelima, yaumul ladzi wulida fi Musa alaihissalam, itu lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Ada sedikit barangkali kalau kita tengok sejarah Nabi Musa, kita semakin yakin pada Allah. Bayangkan dan renungkan atas ramalan seorang peramal, bomo lah kata sekarang, dia ramalkan akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan, yang akan menghabiskan kerajaan Fir'aun. Maka Fir'aun membuat perintah supaya membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir. Semua anak laki-laki baru lahir dibunuh. Apa yang terjadi? Mukjizat Allah. Perintah dari istana, bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Allah kirim Nabi Musa ke istana, dia tak bunuh. Ini kuasa Allah. Ini salah satu kalau orang mau mengaji, kalau yakinlah kepada Allah, di sini nampak perintah dari istana, bunuh semua laki-laki yang baru lahir. Tapi Allah kirim sekarang Nabi Musa alaihissalam ke istana, Fir'aun tak bunuh. Ini kuasa Allah betul-betul, ya. Man shoma zalikal yaum, siapa yang berpuasa pada hari itu, hari kelima, bari'um minan nifaq au min azabil qabri, siapa yang berpuasa pada hari kelima itu, maka dia terhindar dari penyakit munafik. Penyakit munafik kan 3 itu terkenal. Salah satu munafik, 3 tanda orang munafik. Kalau cakap suka bohong, kalau dah bercakap suka bohong dah, tak usah cerita lagi lah. Itu tanda orang munafik. Dan bohong itu dianggap selesai masalah. Tidak, sebenarnya dia sedang mencari masalah. Yang kedua, berjanji, khianat, engkar maksud saya. Janji tak pernah tepat. Dan yang ketiga, berbahaya, amanah, dia khianat. Saya jelaskan satu hadis tentang amanah ini. Peganglah hadis ini baik-baik.
Apa dia? Al-amanatu tajlibur rezeki wal khiyanatu tajibul faqara. Bila orang percaya dengan kita, bila orang kasih amanah pada kita, kata Nabi, kau jagalah amanah itu, nanti rezeki kau akan datang. Kau jangan takut, rezeki akan datang. Perhatikan orang yang jaga amanah, insya-Allah rezekinya bagus. Wal khiyanatu, tapi kalau engkau khianat terhadap amanah itu, kata Nabi, engkau pecah amanah, tajilul faqara, kau tunggulah kemiskinan. Maka orang yang berkhianat pada amanah, orang yang pecah amanah, endingnya pasti susah, endingnya pasti miskin. Perhatikanlah, dah banyak kita tengok, bukan satu dua. Jadi kalau ada orang percaya dengan kita, sahabatku, saudaraku, jaga itu mahal. Kepercayaan itu mahal betul. Tak semua orang boleh percaya dengan kita. Maka kalau orang dah percaya dengan kita, jaga baik-baik. Itu mahal harganya itu, ya. Apa lagi ni? Wasadis, yang keenam, allazi fatallahu ta'ala lin-nabi fil khairat, man sama yanzurullahu ilaihi birahmah fala yu'azzabu ba'dahu abada. Siapa-siapa yang hari ke-6 itu adalah hari dibukakannya pintu-pintu kebaikan pada semua nabi. 6 Zulhijjah dibukalah pintu-pintu kebaikan bagi semua nabi. Man somahu, siapa yang berpuasa pada hari itu 6 Zulhijjah, yanzurullahu ilaihi birahmah fala yu'azzabu ba'dahu abada. Allah akan memandang orang itu dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Bila Allah dah pandang orang itu dengan pandangan kasih sayang, maka Allah takkan mengazab orang itu buat selama-lamanya. Ingat betul-betul, rahmat Allah itu penting sekali. Sebab apa? Kalau Allah dah rahmati kita, automatik Allah akan ampunkan kita. Kenapa? Karena untuk diampunkan itu mesti lewat rahmat Allah dulu. Kalau Allah dah rahmati kita, insya-Allah kita mati pun, kita meninggal pun husnul khatimah. Karena orang yang dirahmati Allah lah yang meninggalnya husnul khatimah. Kalau Allah dah rahmati kita, soalan kubur jangan takut, nanti Allah akan bantu menjawabnya. Ini pentingnya rahmat Allah. Dan kalau Allah dah rahmati kita, double confirm masuk surga, selesai masalah. Jadi penting rahmat Allah kita dapat itu. Jadi siapa yang berpuasa pada 6 Zulhijjah, maka Allah akan pandang dia dengan pandangan kasih sayang, dan Allah tidak akan mengazab dia nanti selama-lamanya. Wal yaumus sabi', hari ke-7, al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul usri. Adapun hari ke-7, semua pintu-pintu neraka ditutup dan tidak dibuka-buka sehingga berlalu hari 10. Jadi sampai Idul Adha pintu neraka ditutup. Man samahu aghlaqallahu anhu salasina baban min usri wa fataha lahu salasina baban minal yusri. Allahu akbar. Siapa yang berpuasa pada hari ke-7 itu, maka Allah akan menghindarkan daripadanya 30 pintu kesusahan, dan Allah akan buka kepadanya 30 pintu kemudahan. Jadi siapa yang berpuasa pada hari ke-7, maka dia 7 Zulhijjah maksud saya, 30 pintu kesusahan Allah tutup dan 30 pintu kemudahan Allah buka. Wal yaumul tsamin, hari ke-8 Zulhijjah, al yaumul ladzi yusamma yaumat tarawiyah, man samahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamu Allah illa Allah ta'ala subhanallah. Hari ke-8 disebut hari tarawiyah. Kenapa disebut hari tarawiyah? Karena pada hari ke-8 itu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Kita dah tahu sejarahnya lah kalau ceritanya. Mimpi 8 Zulhijjah, dia berfikir pagi-pagi, ini mimpi betul ke main-main?
takkanlah sembelih anak, lebih kurang itulah. Ragu dia, ini mimpi betul ke main-main? Ragu itu disebut dalam bahasa Arab taro, harinya tarawiyah. Di 8 Zulhijjah itu disebut hari tarawiyah, hari yang masih diragukan. Karena mimpinya Nabi Ibrahim AS. Siapa yang berpuasa pada hari itu, maka dikatakan Allah akan beri dia pahala yang kita tak tahu berapa banyak pahala yang kita dapat, hanya Allah yang tahu. Artinya kalau bahasa kitanya unlimited lah, tak tahu berapa banyak, hanya Allah yang tahu. Artinya banyak sangatlah. Wal yaumut tasi', hari ke-9, yaumul ladzi huwa yaumul arafah, man samahu kana kafaratan lisanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilatin wa huwa al-yawmul ladzi unzila fihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, sampai akhir ayat lah. Hari ke-9 dinamakan hari Arafah. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka sebagai tebusan dosanya pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Dan pada hari itu juga turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Jemaah yang berbahagia, sahabat tercinta, Arafah, ketika kita berpuasa pada hari itu, bayangkan orang yang di Arafah itu sedang berdoa, doanya ijabah, Allah kabulkan. Apa di antara doanya? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunkanlah kaum muslimin dan muslimat, ya Allah terimalah ibadah kami, selamatkan kami ya Allah. Kita juga sedang beribadah, maka kita terbawa oleh doa-doa mereka. Jadi Arafah itu jangan lupa. Mungkin kalau hari-hari yang lain kita belum puasa, tapi 2 hari ini usahakanlah. 1 hari tarawiyah, yang kedua hari Arafah, jangan sampai ditinggalkan. Karena orang sedang betul-betul sedang berdoa di sana, insya-Allah karena kita sedang beribadah, maka kita pun dapatlah imbasnya. Hari ke-10, wal yaumul 'ashir, ke-10 yaumul wudha, itu adalah hari korban. Dengan 1 korban, maka mulai titisan darah yang terjatuh di tanah, Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan dosa keluarganya. Barang siapa memberi makan orang mukmin atau bersedekah dengan 1 pemberian, maka Allah Ta'ala membangkitkan pada hari kiamat dengan selamat, dengan timbangannya pun menjadi lebih berat daripada gunung Uhud. Artinya siapa yang melaksanakan ibadah kurban, maka tetesan darah itu Allah akan ampunkan dosa kita dan dosa keluarga kita. Oleh karena itu, sahabatku, bagi kita yang diberikan kemampuan rezeki, jangan takut berkorban. Nabi kecewa kalau kita Allah kasih rezeki tapi tak berkorban. Apa kata Nabi? Man kana sa'atun falam yudahhi falyamut insa yahudiyan wa insa nasraniyan. Siapa-siapa yang Allah berikan rezeki lebih tapi tidak mau sembelih hewan korban, maka Nabi kata terserahlah, kau nak mati macam Yahudi ke macam Nasrani. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Man kana sa'atun falam yudahhi fala yukribanna musallana. Siapa-siapa yang Allah berikan rezeki tapi tidak mau sembelih hewan korban, kata Nabi, tak payah datang tempat solat kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Selasa depan kita cuti kena masih ngurus korban insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.